Sekarang kita sudah berada di dapur ya. Kita coba memasak 3 jenis beras yang sudah saya dapat ya. Jadi ada beras hitam, beras merah, dan beras putih. Apa saja yang dibutuhkan? Takar kecil. Kalau sahabat semuanya tidak punya, tentu bisa disesuaikan di rumah. Kemudian air yang dibutuhkan ya. Saya sementara ini pakai ini ya, rice cooker kecil ya, magicom yang kecil, kemudian ini tempat untuk mencuci. Dan sekarang coba ayo kita cuci dulu beras. Namun sebelumnya saya sampaikan ini ada ukurannya ya. Jadi ini saya coba memasak, ini ukuran 250 gram ya, atau 1/4 kilo. Nah itu kalau kita ukur pakai gelas ini itu 3 ya, 3 dalam posisi datar. Jadi ini 3 itu 250 gram. Kemudian airnya yang kita butuhkan itu adalah 500 ml ya, 500 ml. Nah sekarang coba kita cuci dulu berasnya. Kita cuci ya. Memang ini nggak seberapa kotor ya, jadi ada ampas-ampasnya sedikit. Biarkan yang gabus-gabus yang melayang di atas ini kita buang, nggak apa-apa. Sudah mulai bening. Kemudian ini yang ketiga ya. Nah, ketiga ini sepertinya sudah bening. Sekarang kita masukkan ke pancinya ya, ke rice cooker. Dan ini beras hitam memang manfaatnya sangat besar sekali ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Kelompok Tani ya, sebagai petaninya, bahwa testimoni beberapa yang sudah mencoba dan mengkonsumsi beras hitam ini ternyata kesehatannya itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kita tidak tahu apa saja yang sudah disembuhkan atau apa saja yang mendapat manfaatnya, cuma testimoninya sudah lebih baik. Ini kita masukkan sini, kemudian kita masukkan air sebanyak 400 gram ya, 400 ml ya, 450 ml, terus kita on kan. Nah seperti ini, kita tunggu sampai matang, baru nanti kita baru masak selanjutnya. Nah sekarang sudah matang, kita lihat. Lihat ya, nih lihat. Nah, unel ya. Coba nanti kita angkat karena ukurannya pas ya, ukurannya pas sehingga nasinya punel seperti ini. Harusnya memang setelah pemantiknya on off-nya itu sudah nyala ya, sudah mati ya, artinya sudah matang. Harusnya memang begini, diaduk sebentar untuk meratakan saja air-airnya di dalam itu, seperti ini. Saya pakai ini ya, apa ini, pengaduk yang kecil ya, jadi karena memang rice cookernya kecil. Coba kita tunggu sampai kira-kira 5 menit aja. Sudah 5 menit ya. Sudah agak lebih kesat ya. Nah, ini kita angkat. Saya nggak tahu jadinya nanti berapa porsi nih. Nah, untuk diketahui bahwasannya nasi hitam ini harganya agak sedikit lebih mahal daripada nasi merah, dan khasiatnya juga lebih bagus nasi hitam ya. Nanti di deskripsi akan saya sampaikan apa saja manfaat yang ada di dalam nasi hitam.
Ini sementara saya belum mencicipi ya, bagaimana rasanya. Nah, ternyata jadinya lumayan banyak loh. Kira-kira ini untuk porsi 4 orang cukup ya. Ukuran standar ya, kalau makannya banyak mungkin nggak cukup. Nah, ini punel sekali ya, pulen ya, kalau dalam bahasa Indonesia pulen. Sekarang saya coba mentes rasanya. Nah, merah ya. Nah, kita cuci yuk. Nah, ini sekarang kita masukkan sama seperti tadi. Lalu kita masukkan semua ya. Ini beras merah. Beras merah manfaatnya hampir sama, tapi antioksidannya lebih tinggi yang hitam. Nah, ini sudah. Baru kita masukkan air 350, bisa jadi sampai 400 ml. Nah, ini ya, masukkan, ini kita tutup, kemudian kita nyalakan on ya. Kita tunggu sampai kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Dan ini sudah matang ya, tiga-tiganya. Tadi yang hitam sudah saya rasakan gimana tesnya. Kemudian ini beras merah dan ini beras pandan wangi. Dan yang hitam tadi itu baunya memang lebih pada seperti baunya ketan hitam, persis ya. Cuma dia lembutnya seperti beras. Nah, ada tips bagaimana cara memasak nasi hitam itu supaya tidak bisa lembutnya luar dalam. Itu biasanya direndam dulu di air ya hingga 15 menit. Nah, itu baru kemudian dimasak. Nah, itu kemudian baru lembutnya luar dalam. Tapi kalau saya sih lebih seneng seperti ini ya, agak keltis-keltis ya kalau bahasa Jawanya ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa keltis-keltis itu. Ini nasi hitam. Kemudian ini yang nasi merah. Nasi merah itu seperti ini ya. Sebenarnya sama nasi merah ini, cuma saya belum mencicipi ya. Coba sekarang saya cicipi dulu. Saya cicipi dulu ini. Sama ya. Kalau kulit arinya yang sama-sama tidak dibuang itu artinya sama-sama sedikit agak keras ya, sedikit agak keras, cuma aromanya yang berbeda. Aromanya berbeda seperti agak sedikit harum wangi gitu ya. Cuma kalau saya pernah membeli itu sih, kalau bahasa Jawa jagung paren ya, yang bunder-bunder merah itu, bulut-bulut kecil-kecil merah. Dan juga mentahnya itu biasanya dipakai untuk pakan burung. Nah, aromanya agak wangi seperti itu, cuma sedikit, nggak sebanyak yang seperti jagung paren itu ya. Dan ini aromanya nggak seberapa menyengat seperti beras hitam. Aromanya menyengatnya seperti bau ketan hitam, tapi kalau ini nggak seberapa menyengat. Cuma tes rasanya itu sama seperti beras hitam. Jadi kalau saya boleh bilang, ini hanya persoalan di teksturnya saja. Jadi teksturnya hampir sama, aromanya yang tidak sama. Aromanya tidak sama antara beras hitam dan beras merah. Ya. Dua-duanya sama-sama antioksidannya tinggi, kemudian seratnya juga tinggi, sehingga kalau dimakan itu kita akan merasa kenyang lebih lama dan membuat lambung itu tidak cepat kosong ya, sehingga ketika mentransfer ke otak itu kita akhirnya tidak merasakan lapar yang dengan cepat ya. Jadi seperti itu. Di dalam kulit ari ini kan ada masing-masing vitamin ya, B6 terutama itu yang banyak ya, dan kandungannya besar sekali, dan itu yang kemudian dibutuhkan oleh tubuh. Ini kedua beras ini. Nah, sekarang saatnya saya coba perkenalkan ini. Ini namanya beras pandan wangi. Coba saya
Cicipi dulu ya. Beras pandan wangi itu sesuai namanya wangi. Dan wanginya itu wangi daun pandan. Betul yang dikatakan oleh Pak Hasim kemarin ya. Jadi ini adalah asli dari tanaman itu sendiri tanpa dicampur esen apapun wanginya. Ya, tidak ada bahan kimia apapun yang menempel di sini sehingga menjadi wangi aroma pandan, tidak ada, asli murni dari tanamannya. Dan inilah nasi putih yang kemudian membuat kita lahap makan karena memang nasinya yang sangat enak, unel, baunya harumnya harum pandan, empuk ya, lembut dan apa ya istilahnya gitu, untuk ukuran orang sehat ini yang dicari. Nasi pandan wangi ini kalau kita makan dengan ikan asin atau tempe hangat ya, luar biasa, pasti akan habis. Nah, kandungan nasi putih yang terlalu banyak menurut penelitian juga kalorinya akan berlebihan ya, dan seratnya agak sedikit berkurang karena memang kulit arinya sudah diambil, sehingga memang dokter tidak menyarankan ya, para praktisi kesehatan tidak menyarankan kita mengkonsumsi nasi putih yang berlebihan. Nah, oleh karena itu tinggal pilihan sahabat semuanya, mau pilih nasi merah, nasi hitam dengan berbagai manfaat yang ada, mau memilih nasi putih dengan aroma yang membuat selera nafsu makan kita menjadi tinggi. Nah, semua itu pilihannya ada pada sahabat semuanya. Saya hanya mencoba mentes rasa karena memang saya belum pernah mencoba ketiga beras ini. Dan baru kali ini saya juga merasakan ternyata memang beras hitam dan beras merah ini juga sangat lezat. Ya, di samping nasi putih yang juga sangat membuat kita lahap makan dan kemudian membuat kita sering merasa lapar. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mencoba mereview ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang menderita sakit. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya untuk mencarikan obat penyembuhannya, dan salah satu alternatifnya adalah dengan mengkonsumsi tanaman beras organik dengan varian beras hitam, beras merah, dan pandan wangi. Baiklah sahabat semuanya, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.